Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini apakah bisa untuk melaju dengan pertandingan terakhir menyisakan melawan Filipina. Ada Faisal Kreb yang akan mengabarkan bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahas mengenai Indonesia ini. Kreb, silakan. Ya, Alfa, Sira, dan pemirsa, langkah timnas Indonesia untuk menyegel atau mengunci satu slot lolos ke babak ketiga atau round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga satu tiket lolos secara otomatis ke Piala Asia 2027 akhirnya harus tertunda. Pasalnya kemarin sore timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dan ketangguhan dari pemuncak klasmen grup F yakni Irak dengan skor 0-2. Dan untuk membahas hasil pertandingan kemarin kami sudah berada di Stadion Gelora Bung Karno Senayan dengan para pencinta atau penggemar publik sepak bola tanah air yang sudah sedang berolahraga pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Pagi. Mas Ari, bagaimana melihat performa atau penampilan timnas Indonesia yang kemarin sore berhadapan dengan Irak? Baik, Mas. Menurut saya sih sebenarnya secara kolektabilitas sebenarnya Indonesia sudah bisa bermain baik. Di babak pertama bisa mengimbangi permainan Irak sehingga banyak peluang sebenarnya di babak pertama. Cuma sayang memang penyelesaian akhir yang memang kurang baik sehingga peluang gol itu jadi tidak tercipta gitu, Mas. Seperti itu. Ya, mungkin Bang Sarani coba mungkin lihat komentarnya juga dari Banjarmasin. Iya, dari Banjarmasin. Pencinta publik sepak bola tanah air. Ya. Tadi malam kita menyaksikan sendiri ya begitu luar biasanya perjuangan timnas Garuda. Jadi sampai menit ke 60 itu sebetulnya kita mampu mengimbangi permainan daripada tim Irak. Namun sayang sekali di 2 gol ada yang blunder sama penalti itu yang menghancurkan timnas kita. Insya Allah nih tanggal 11 melawan timnas Filipina kita bisa menang. Gitu aja, Pak. Ya, makasih Bang Sarani. Cuman mungkin dari Mbak Duta dulu nih, Mbak Duta nih, wanita tapi suka dengan sepak bola. Oke, secara overall memang tadi Mas Ari dan Pak Rasrani betul ya, performnya oke gitu kan. Benar ada gol yang blunder dan dapat kartu merah sih juga itu ya. Itu juga mengurangi gitu. Tapi kalau keseluruhan mudah-mudahan sih tim Indonesia itu bisa stabil secara menunjukkan apa ya, performnya terus aksinya gitu dari yang kemarin sudah bagus sama Korea tapi kadang-kadang turun nanti bagus lagi gitu. Tapi kalau mudah-mudahan sih ya dengan pelatihan dari Sintayong gitu kan mudah-mudahan gitu dan timnya bisa melawan Filipina dengan hasil yang jauh lebih baik daripada yang Irak kemarin. Nah, jika menghadapi Filipina 11 Juni mendatang, gimana kira-kira peluang Indonesia sendiri? Mudah-mudahan sih bisa punya skor ya gitu ya. Saya sih nggak bisa bilang skornya berapa gitu, tapi dengan kerjasama yang menurut saya jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan sih saya bisa yakin bisa mengimbangi bahkan punya skor lah, jangan 0 gitu aja sih, Mas. Kalau dari Bang Sarani mungkin Bang? Di tanggal 11 nanti insya Allah kita menang agar bisa lolos ke babak 3. Yakin saya menang. Karena sudah beli tiketnya nih, 2 tiket terusan ini, 2. Mas Ari dong sedikit juga. Ya. Mas Ari mungkin. Mas, saya harap Indonesia saya yakin menang ya. Mungkin harus mengevaluasi pertandingan kemarin ya. Kerjasamanya juga harus ditingkatkan lagi, kesalahan oper lalu juga penyelesaian akhir juga fisik yang memang sebenarnya ini kan perpaduan antara pemain senior dan junior ya, yang memang sebenarnya masih baru bergabung kembali. Mudah-mudahan makin padu. Saya yakin Indonesia tanggal 11 nanti melawan Filipina menang. Oke, terima kasih Mas Ari, Mas Sarani dan Mbak Duta. Semoga apapun itu juga doa dan dukungan pencinta publik sepak bola tanah air yang datang langsung ke Stadion Gelora Bung Karno akan membakar semangat dan motivasi para pemain timnas kita. Amin, Mas. Terima kasih atas waktunya, terima kasih. Ya Mirsa, kendati kita kemarin gagal meraih kemenangan atas Irak, namun asa untuk menggapai satu slot lolos ke round ketiga Piala Dunia 2026 tentunya masih terbuka. Kita akan masih menghadapi Filipina di laga pamungkas grup F pada 11 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Dan untuk membahas peluang Indonesia dan juga hasil pertandingan tadi malam, tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu pengamat yang sudah tidak asing lagi di mata pecinta publik sepak bola tanah air. Kita akan
Langsung sapa saja Bang Hardimen Koto. Bang Hardimen. Selamat pagi, Bang. Pagi, Krep, apa kabar? Selamat pagi, Bang. Sehat, Sehat ya? Bang? Sehat. Alhamdulillah, Bang. Ya. Bang, Ya. langsung aja nih, Bang. Ya. Kita melihat laga tadi malam, Bang. Ya. Di babak pertama, Timnas Indonesia mampu mendominasi dari sisi permainan. Ya. Namun, di babak kedua justru malah petaka itu datang menimpa skuad Garuda kita. Ya. 4 insiden yang terjadi merubah keadaan. 2 pelanggaran yang berbuah penalti, 1 blunder, dan 1 lagi kartu merah. Ya. Menurut catatan Abang, seperti apa? Itu adalah konklusi penting dari laga tadi malam. 4 insiden penting, 2 penalti, 1 blunder, dan 1 kartu merah. Kita kalah 2-0, Krep. Dan saya tahu semua publik sepak bola di Republik ini sedih, kecewa. Tetapi harapan kita masih ada. Masih ada dan tetap besar. Dan itu ditentukan oleh kita sendiri. Tanggal 11 Juni nanti di GBK Senayan melawan Filipina. Itu konklusi penting. Dan saya melihat memang sepak bola kita tetap berkibar kalau kemudian kita bisa menjegal Filipina dalam laga terakhir di grup F di kualifikasi Piala Asia, laga yang menentukan langkah kita lolos otomatis ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi dan untuk bisa tiba di putaran ketiga Piala Dunia nanti. Bang, jika tadi kita berbicara terkait teknis, kita juga ada faktor non teknis juga yang mungkin kemarin menggagalkan kemenangan kita di hadapan publik sendiri. Faktor cuaca yang notabene Sintayong telah mengubah jadwal pertandingan yang semula jam 7 malam akhirnya dimainkan pada jam 4 pagi, jam 4 sore dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Dan itu nyatanya menjadi bumerang. Pemain-pemain kita yang mayoritas merumput di Eropa nyatanya kehabisan bensin juga, Bang. Menurut Anda, Bang? Itu juga bagian dari blunder. Kick off jam 4 sore ketika cuaca sangat terik, hampir 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang tinggi, dan di situ di Indonesia di internal kita sendiri ada 8 nama yang tidak akrab dengan cuaca yang panas seperti mereka beredar di Eropa mayoritas, dan ini kemudian meruntuhkan stamina kita. Babak pertama kita dominan, ball possession kita tinggi, tetapi di babak kedua semuanya anjlok. Sedih kita. Tapi keputusan itu memang apapun mesti dikoreksi. Federasi di sini punya sesuatu yang bisa mengontrol permintaan-permintaan yang aneh-aneh seperti yang dilontarkan oleh Sintayong, Krep. Bang, tadi kita sudah membahas terkait trio lini pertahanan kita yang semalam atau kemarin sore juga bermasalah. Dan kalau kita naik sedikit ke tengah, lini tengah kita yang dihuni kemarin ada Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan, dan juga Sein Patinama. Bagaimana menurut catatan Anda, Bang? Apakah mereka juga sudah melakukan tugasnya dengan baik? Saya memberikan satu catatan untuk formasi 4 nama di lini kedua. Lini yang paling penting dalam sebuah tim itu adalah ketika Ivar Jenner tidak dimainkan sebagai starter oleh Sintayong. Ivar Jenner selama ini selalu duet dengan sangat bagus bersama Nathan Choaon di lini kedua. Tetapi Sintayong memilih sikap untuk membangku cadangkan Ivar Jenner. Ini saya melihat memang ini adalah soal hak dari Sintayong. Tetapi kita sebagai publik juga punya kemampuan untuk menilai kenapa kemudian Ivar Jenner dicadangkan oleh Sintayong. Ini membuat bagaimana lini kedua kita tidak begitu bagus. Dan efeknya adalah bagaimana seorang Jordi Amat melihat ketika lini kedua kita tidak optimal, dia kemudian lebih banyak maju ke depan, yang kemudian berbuah kepada 1 dari 4 insiden tadi. Dia dilanggar dengan kartu merah, Krep. Dan mungkin, Bang, kalau kita bicara tadi lini tengah, kita lini depan. Di babak pertama kita banyak mendominasi. Position kita sangat kuat. Namun position to position, not position to goal. Banyak peluang, banyak finishing touch yang gagal kita konversi menjadi gol. Itu dia. Jawabannya tunggu, Bang. Saat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. On split. Ya, masih langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi.
Bang, ya, Bang Ariman, perbincangan kita kayaknya semakin panas nih. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi terkait lini depan kita. Bahwa pertama kita banyak peluang, namun gagal dikonversi menjadi sebuah gol. Catatan Anda? Persoalannya adalah finishing touch ya. Ini yang tidak optimal yang dilakukan oleh lini depan kita tadi malam. Ada banyak peluang. Bahkan seorang Sandy Walsh, back sayap kanan, bisa punya peluang. Bagus sekali. Sain Patinama juga punya peluang. Rafael Struijk juga punya peluang. Dan yang terbaru adalah bagaimana seorang Ratnar Oratmangun duel one on one, dia dua pemain, kemudian sontekan pelan dia itu bisa ditepis oleh penjaga gawang Irak. Finishing touch ini adalah bagian dari koreksi besar yang mesti dievaluasi oleh Sintayong sebelum kita bertarung melawan Filipina nanti. Dan koreksi ini juga dimunculkan dengan banyak hal. Satu adalah kita akan kehadiran dua nama baru. J.I.Jes yang kemarin ada di bangku cadangan tapi tidak dimainkan 1 menit pun oleh Sintayong. Dan juga ada nama Calvin Verdong, bek sayap kiri. Ya. Dan dua nama ini juga bagian dari evaluasi dari nama-nama lain yang beredar sebagai starter tadi malam. Ini kemudian membuat Sintayong mesti memeras kepalanya, memutar otaknya untuk jauh lebih ekstra hati-hati dalam menyusun komposisi starting lineup. Ini menarik. Kalau soal non teknis, kita tahu kick off-nya jam 19.30 malam hari. Artinya cuaca tidak lagi menjadi pengaruh buat anak-anak Indonesia untuk skuad Garuda. Tetapi memang teknis ini menjadi pertanyaan penting. Bagaimana Sintayong harus optimal dalam menyusun komposisi starting line up, Krep. Oke Bang, mungkin pagi ini sama seperti background kita di belakang kita ini Bang, orang sedang memanah, itu juga membuktikan bahwasanya timnas kita sedang membidik round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bang, jika melihat secara evaluasi secara overall, apa yang harus dibenahi oleh Sintayong sendiri? Dan seperti kita ketahui bersama, kita masih mempunyai satu laga tersisa di laga pamungkas grup F menghadapi Filipina. 11 Juni mendatang dan kita akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Menurut Anda Bang, seperti apa yang harus disiapkan? Satu yang penting, dan ini sebetulnya adalah statement yang overall, setiap menit dalam waktu reguler 90 menit itu optimalkan. Ada teori optimalisasi di situ. Di lini depan kalau kita optimal, setiap peluang harusnya bisa terkonversi menjadi gol. Ini tidak kelihatan dalam laga kita melawan Irak tadi malam. Lalu kemudian optimalisasi juga muncul di second line, di lini kedua, Krep. Kalau kita optimal di second line, artinya dengan komposisi yang pas di situ, dan saya melihat Krep harusnya Ivar Jenner tampil sebagai starter melawan Filipina nantinya. Optimalisasi di trio 3 center back kita. Ada nama baru, J.I.Jes, dia muncul sebagai satu power di lini belakang kita. Dan Verdong saya pikir mungkin tanda-tanda besar. Apakah dia main sebagai starter? Karena dia belum pernah bermain bersama-sama teman-temannya. Kemungkinan besar di lini kedua, ini adalah hal yang menarik. Bagaimana Sintayong sekali lagi, Krep, harus optimal, Krep. Ya Bang, dan Filipina juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu karena dia. Mereka juga tadi malam hanya kalah 2-3 dan kita bermain imbang saat bertandang ke Manila. Ya, dan Filipina kalah itu di menit-menit rawan gol 90 plus 6. Dan ini bukti bagaimana Tom Saintfiet, pelatih Filipina yang baru, itu bisa dan jago meramu skuad mereka dengan nama-nama baru. Ada 13 pemain naturalisasi di Filipina. Banyak nama yang beredar di Indonesia, anak-anak Filipina, semalam tidak dimainkan oleh Tom Saintfiet di Hanoi, Krep. Yang terpenting sekarang adalah lupakan kekalahan, bangkitkan lagi mental kita pada saat menghadapi laga pamungkas kontra Filipina 11 Juni mendatang. Dan hanya kita yang bisa menentukan nasib kita, lolos atau tidak. Prediksi skor dong, menghadapi Filipina. 2-0 cukup. Cukup 2-0, Krep. Ya Mirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bang Hardy Menkoto. Semoga hasil maksimal akan kita raih pada 11 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Kembali ke studio, Alfat dan Sira Safira. Baik.